Kamu masih ingat kejadian ini? Ini? Atau ini? Kebayangkan seharian saja hidup tanpa listrik, susahnya minta ampun. Sudah krisis pasokan listrik masih menjadi masalah utama di Kepulauan Nias. Pemadaman total atau blackout, Mati listrik, aliran listrik padam. listrik tiba-tiba mati. Kebetulan saya ingat kejadian itu sekitar jam 12 siang itu kejadiannya. Saya lagi ada pemasangan ukiran di suatu tempat. Waktu itu saya membutuhkan listrik untuk alat saya buat motong-motong ukiran. Nah, pas saat mati lampu ya nunggu-nunggu gitulah. Ternyata lama juga ininya. Itu jam siang ya, kayaknya sih harusnya nidurin anak gitu, jam-jam nidurin anak gitu. Karena saya punya balita waktu itu. Sulitan banget, apalagi punya balita ya, harusnya jam tidur siang kan jadi gerah, panas gitu, jadi rewel. Kalau pemadaman selama itu berasa banget ini, artinya berdampak juga pada kerjaan yang harusnya kelar sehari atau 2 hari itu lumayan pengerjaannya harusnya, apalagi tempatnya jauh pemasangannya, artinya saya butuh waktu lagi untuk ke sana. Pokok banget karena sekarang apa-apa udah menggunakan listrik ya, nyetrika, nyuci, bahkan masak pun kan harus pakai listrik. Ya menurut saya listrik itu kebutuhan pokok, apalagi saya sebagai pengrajin ukiran itu banyak memerlukan pamannya seperti untuk memotong ukiran pakai gerinda, kan ada gerinda itu bor juga butuh ini juga, apalagi saya sering kerja lembur kan di suatu tempat. Di Nias, kejadian ini bukan cuma sehari atau 2 hari, tapi 12 hari. Bayangin, seluruh Pulau Nias gelap. Sejak 1 April 2016, listrik padam total. Ponsel mati, sinyal hilang, air bersih terhenti. Toko genset diserbu. Nelayan gak bisa melaut karena pabrik es berhenti. Ikan busuk di pasar, ekonomi lumpuh. Pelajar sulit belajar saat UN. Rumah-rumah tenggelam dalam gelap dan kecemasan. Pada 2019, blackout atau mati lampu besar kembali terjadi. Bukan di pelosok, tapi di sepanjang Jawa hingga Bali. 21 juta orang terdampak, rumah tangga lumpuh, bisnis terhenti. KRL dan MRT berhenti total, cuma Transjakarta yang bertahan. Layanan digital terganggu, Gojek, Grab, sampai jaringan telekomunikasi kacau. Lampu lalu lintas padam, macet parah di mana-mana. Lilin yang jadi solusi penerangan darurat justru memicu kebakaran. Di Jakarta saja ada 11 insiden kebakaran akibat lilin saat itu. Di Twitter, tagar mati lampu trending sedunia. PLN mengklaim kerugiannya mencapai 90 miliar rupiah. Tapi versi Eva bisa tembus 865 miliar rupiah. Bahkan kasus blackout sempat terjadi lagi pada awal tahun 2025. Bali gelap gulita. Listrik padam total karena gangguan kabel bawah laut dari Jawa. Akibatnya 1,88 juta warga terdampak. Bandara Ngurah Rai lumpuh. Rumah sakit dan hotel berusaha bertahan pakai genset. Di jalanan macet parah karena lampu lalu lintas mati. Pariwisata ikut goyah. Pembayaran digital lumpuh. Sekolah gelap, bisnis terhenti. Sejumlah warga mengklaim rugi ratusan juta rupiah. Deretan kejadian ini jadi sinyal penting bahwa listrik harusnya bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Persis sama yang JK bilang tahun 2016 saat masih jadi wakil presiden. Sekarang pertanyaannya, sebetulnya gimana sih konstitusi mengatur soal listrik ini? Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga di Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kewenangan menafsirkan konstitusi lewat putusan ini, dan ini. Secara konsisten dan berulang kali secara tegas mengklasifikasikan tenaga listrik termasuk ke dalam cabang-cabang produksi penting negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dan oleh sebab itu harus dikuasai oleh negara. Singkatnya, listrik bukan sekadar urusan bisnis, tapi hak setiap warga. Negara punya kewajiban memastikan semua orang bisa menikmatinya. Tapi pertanyaannya, apa sih sebenarnya yang dimaksud dikuasai oleh negara? Nah, di sini Mahkamah Konstitusi kasih penjelasan penting. Masih dalam putusan yang sama, yaitu putusan uji material Undang-Undang Ketenagalistrikan, Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa makna dikuasai oleh negara punya 4 fungsi utama. Pertama, fungsi pengurusan,
Bestuurstad lewat pemerintah yang berwenang mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan, lisensi, dan konsensi. Kedua, fungsi pengaturan Regelendaad lewat kewenangan legislasi di DPR dan eksekutif serta regulasi pemerintah. Ketiga, fungsi pengelolaan Beheersdaad oleh pemerintah untuk mendayagunakan penguasaan sumber kekayaan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui BUMN atau kepemilikan saham. Dan keempat, fungsi pengawasan Toezichthoudenstaat. Pemerintah mengendalikan dan mengawasi untuk memastikan penguasaan oleh negara. Artinya, negara punya mandat publik buat mengurus, mengatur, mengelola, dan mengawasi cabang produksi penting demi kemakmuran rakyat. Jadi, jika listrik padam, apalagi sampai berhari-hari, kita mesti ingat, ini bukan sekadar masalah teknis atau bisnis. Ini bisa berarti negara gagal menjalankan kewajiban untuk menguasai tenaga listrik yang terdiri dari mengurus, mengatur, mengelola, dan mengawasi cabang produksi penting demi kemakmuran rakyat Indonesia.